Jadi hasil dari kuesionernya beberapa pertanyaan kalian ini mengenai dari teman-teman kalian ini banyak tentang triangular factorization. Kemudian inverse, terus ada jenis-jenis matrik elementary nggak masalah. Slide 19 sama 26. Oke, saya buka PPT-nya. Nanti PPT ini. Ini kok ya. Nah, laser pointer. Kelihatan ya? Sudah saya jelaskan. Kelihatan. Inverse OBE. Di sini masih ada yang ditanyakan tentang OBE. OBE sama Gauss Jordan kan kurang lebih sama. Kalau Gauss Jordan kan tinggal atasnya ini dinolkan semua. Menolkannya pakai baris nomor yang sini, menolkan pakai baris nomor 4. Yang ini menolkan pakai baris nomor 3. Yang ini dinolkan pakai baris nomor 2. Jadi setelah selesai kayak gini, kalian kerjakannya pivotnya jadi dari nomor 4 mundur ke atas. Jadi nanti ininya 0 semua. Operasinya kan ada 3 di OBE. Nah, kalian pilih sendiri yang sesuai. Bisa tambah kurang juga. Nah. Inverse ada di belakang lebih jelas. Baik, ini nggak usah. Dari matrik itu sebenarnya nanti gunakan di, saya agak lupa antara minggu 2 atau minggu 3. Nanti kayak determinan, eigenvalue, eigenvector, kayak gitu-gitu nanti akan kayak kalau nggak salah ada matrik elementarinya. Jadi di sini baru pengenalan, belum kelihatan aplikasinya, tapi nanti kalau sudah di bagian belakang baru nanti kita kelihatan. Di bukunya belum dijelaskan untuk aplikasi realnya atau aplikasi penggunaannya seperti apa karena memang masih pengenalan aja. Nah, yang tipe 1 itu, ini kan bentuknya nggak diagonal ini. Matrik elementary itu bentuknya diagonal. Matrik identity kan diagonal 1. Nah, ini belum diagonal 1. Nah, tipe 1 itu kita menukar atas dan bawah ini, baris 1 dan baris 2. Nah, kalau dia dikalikan dengan suatu matrik A, elementary 1A, itu nanti kita menukar baris 1 dan baris 2. Sebenarnya ini sama seperti prosesnya kalian melakukan OBE. Cuma kalau elementary ini ada elementary baris sama elementary kolom. Nah, yang dilakukan di atas ini adalah elementary baris, sedangkan yang bawah ada elementary kolom. Elementary kolom untuk apa? Itu kalau nggak salah kemarin saya ngajar itu ada di entah di determinan atau di eigenvalue, saya agak lupa. Jadi di belakang-belakang nanti ada Gram-Schmidt atau apa, itu ada beberapa metode. Itu nanti dia menggunakannya elementary kolom kalau nggak salah ada. Jadi nanti baru kelihatan di belakang lah. Pokoknya sementara fokusnya, targetnya kalau yang untuk pertemuan ini adalah tahu jenis-jenis matrik elementary. Jadi ada elemen elementary yang modelnya kayak gini, ada yang modelnya tipe 2, tipe 3. Secara umum dia prosesnya sama seperti OBE. Yang ini itu ada 3-nya. Jadi ini 111 kalau kita kalikan dengan matrik A itu menjadi 3 kalinya. Fungsi penggunaannya masih belum kelihatan kalau di sini. Tipe-tipe ya kayak gitu. Tanya tadi tentang teorema sama corollary. Kalau kalian belajar di matematik itu nanti ada yang namanya proof. Proof itu pembuktian, ada corollary, ada proposition, ada teorema. Kalau teorema itu berlaku secara umum. Corollary itu hasil sementara yang akan nanti masuk sebagai intermediate atau perantara untuk ke teorema. Jadi itu pengelompokan aja. Kalau kalian penasaran ya cari aja di Google, adalah ininya penjelasannya, tingkatan-tingkatannya.
Kalau nggak salah nanti di kuliah semester 2018 itu semester berapa sekarang? 6 ya? 5, sorry. 5. Di semester 5 itu dapat pemodelan sistem, di situ nanti ada yang membedakan teorema, corollary, sama proposition, sama proof. Gini-gini sebenarnya apa ya? Ini bahasa panjangnya sih. Secara umum waktu kita melakukan perhitungan baru nanti kita melihat ke teorema. Jadi nggak perlu dihafal karena biasanya secara otomatis kita itu ingat ininya prosesnya, tapi kadang nggak tahu nama teoremanya, ini teorema berapa, ini bahasa panjangnya kayak apa, itu nggak begitu ingat, tapi prosesnya kita tahu. Nah itu paling kalau untuk orang-orang akademisi baru digunakan. Kalau untuk bisnisnya, yang ini kalian bisa ngitungnya aja dengan benar. Nah, ada beberapa yang tanya tentang menginverskan matrik. Itu ya kayak gini prosesnya. Depan itu matrik A, belakangnya identity. Ini dilakukan OB. OB-nya satu baris ini, per baris ini. Nah yang ini 1 min 1 2, kita nolkan dulu min 1. Min 1 berarti gunakan baris ke 2. Sorry. Min 1 ini kan baris kedua, kita gunakan baris ke 1. Baris 2 dikurangi baris ditambah baris 1. Ini satu baris ditambah baris 1 kan. Lah ini hasilnya adalah ini. Nah, yang bawah ini berarti baris 3 dikurangi 2 kali baris 1. Hasilnya ini. Nah, dari sini ya ini dinolkan. Berarti kan ini baris 3 ditambah 3 kali baris 2. Hasilnya yang ini. Belakangnya juga ngikut. Jadi kalau pengalinya berapa ya ikut ya. Hasilnya ini. Setelah itu ini kan 6. Ini dinolkan. Atau kalian bagi dengan 1 dulu ya nggak masalah. Bagi dengan 6 dulu supaya jadi angka 1. Terus baru dikalikan 3 nggak masalah. Sama aja soalnya. Nah, ini kita nolkan. Pakai baris ke-3. Ini 0 semua di atas. Juga jadi 0. Sininya muncul angka kan. Nah, ini gunakan untuk mengenalkan yang 4 atas. Nah, ini mengenalkan 4 atas. Misalnya ini. Kita udah temu diagonalnya, tapi belum satu-satu. Baru dibagi dengan ini bagi 2, ini dibagi 6. Nah, ini yang jadi matrik identitinya. Ini yang jadi matrik identitinya, ini yang jadi inverse-nya. Nah, ini inverse-nya. Inverse-nya ini bisa digunakan untuk menghitung mencari nilai X. Kalau ini misalkan sebuah persamaan, nanti ada B-nya, ini dikalikan dengan nilai B, nanti kita muncul X-nya itu berapa, dan berapa. Ini yang contohnya tadi. Jadi ada yang tanya, gimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan gampang pakai software? Ada, gampang. Tinggal dimasukkan ke software, nanti keluar hasilnya. Tapi kalau hasilnya salah, kalian nggak bisa ngitung manualnya, ya nggak tahu. Ditipu software pun kalian nggak tahu. Makanya kalau kalian belajar statistik, itu ada, kalau nggak salah, statistik itu bisa digunakan untuk berapa hal ya? 2 hal atau 3 hal gitu. Salah satunya untuk berbohong. Jadi kalau kalian bisa statistik, sebenarnya kalian bisa berbohong dengan data statistik. Nah, kalau kalian nggak paham statistik, kalian dibohongi orang yang bisa statistik, ya nggak tahu. Ya itu sama kayak gini. Misalkan manualnya nggak bisa, terus kalian masukkan software yang mengeluarkan angka berapapun, ya kalian nggak tahu itu benar atau salah. Kalau kalian nggak pernah belajar tambah-tambahan atau apa, itu langsung pakai kalkulator, 1 tambah 1 sama dengan 3, ya kalian nggak tahu. Kalau nggak pernah hitung manualnya, ya dibohongi oleh software, bisa aja. Nah, software yang bikin kan orang juga. Dan software kadang di dalamnya ada bug-nya, kadang-kadang ya nge-bug. Kayak dulu ceritanya, atau apa itu yang mereview iPhone-nya nge-bug dulu. Kalkulatornya aneh. Nah, itu kan kalau orang yang nggak tahu matematika juga nggak paham juga.
salah nulis kurungan jadi kalkulator saintifik ngefek kok. Kalau untuk sistem persamaan linear cara gampangnya gimana ya yang paling gampang pakai matriks sebenarnya. Kalau pakai manual ini kalian substitusi eliminasi satu panjang malah. Tadi yang tanya apa triangular ya? Triangular factorization. Sebenarnya triangular factorization ini itu digunakan untuk mengeluarkan nilai elementary, matriks elementarinya. Jadi yang kita lakukan di A ini itu kita melakukan OBE biasa. Cuma langkah per langkahnya kita catat. Sehingga di sini ini kan sampai keluar OBE kan. Ini kan OBE bukan Gaussian kan. Karena apa? Karena dia bentuknya segitiga atas. Ketika kita melakukan OBE menghasilkan ini step per step dari mengeluarkan ini itu kita tulis, kita catat angka-angkanya. Nah, itu yang kemudian dicatat menjadi depan ini. Matriks L ini adalah kumpulan dari matriks E. Elementari 1, elementari 2, elementari 3. Nah, elementari 1, 2, 3 ini kalau kita gabungkan jadi matriks elementari 1, 2, 3 di inverse digabungkan menjadi matriks L. Ini kalau kayak gini biasanya di inverse hasilnya juga sama sih, nggak terlalu beda. Ini dan ini elementari itu polar, jadi dia inverse-nya kalau salah inverse-nya dan matriks aslinya bentuknya sama. Karena dia bentuknya matriks diagonal. Diagonal itu kalau di inverse kan juga biasanya bentuknya sama. Nah, ini kan inverse-nya cuma berubah minusnya aja ini. Min 1, 2, ini min 3 jadi 3. Bentuknya mirip. Nah, ini inverse-nya kalau kita kalikan jadi L. Nah, kalau inverse-nya ini semua kita kalikan dengan U, itu menjadi A, kembali matriks A. Kalau ini elementary 1, 2, 3, kita kalikan dengan A, dia menjadi matriks ini. Akhirnya atau OBE-nya. Partisi itu motongnya terserah, tapi dia harus bisa dikalikan. Jadi kalau ya ini nggak kelihatan, belakang aja yang gampang. Kayak yang ini, A dan B. B-nya dibagi jadi 4, maka A harus juga dibagi dengan blok. Jadi baginya bisa ini kayak gini, 2 di atas, 2 di bawah, atau 4 atas, 2 bawah. Hasilnya akan sama. Jadi sebenarnya partisi matriks itu kita mengubah matriksnya jadi bagian kecil, jadi submatrik. Submatrik itu disebut dengan blok. Kita buat blok kayak gitu supaya perhitungannya lebih mudah. Jadi kan kita bisa comot ini bagian blok depan dulu, lakukan operasi matriks perkalian, kembalikan lagi, blok belakangnya diambil lagi, lakukan perkalian matriks atau operasi matriks, kembalikan lagi, kayak gitu seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ukuran matriks kita sangat besar, 50 kali 50, kalian kalikan langsung 50 kali 50. Kalau manual, yo klenger. Makanya dia dipecah jadi berapa blok? Misalkan 10 kali 10 yang atas dipecah jadi berapa kalau 50 dibagi 4 atau dibagi 5 atau dibagi berapa lah yang isinya biar 44 50 44 kayak gitu kan berapa makanya jadinya berapa potongan kayak gininya. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya supaya memudahkan untuk kalkulasi lah. Untuk kalian blok jumlahnya kan gampang tinggal share pengurangan juga.
Yang agak susah kan perkalian kan. Perkalian multiplication itu ada case-nya. Jadi kalau kalian melakukannya kayak gini, ya hasilnya kayak gini. Case 2 hasilnya kayak gini. Kalau bentuknya nggak seperti ini, jadinya seperti ini hasil bloknya. 4 jadinya seperti ini. Kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan proses perkaliannya. Pakai Q1, 2, 3 atau Q4 untuk bloknya. Udah expansion kayaknya nggak ada yang tanya. Oke, itu sih. Ada 40 orang. Oke. Masih ada yang ditanyakan, kita diskusi aja. Ini kayaknya beberapa pertanyaannya sama sih. Sudah saya jawab semua kayaknya. Ada yang belum? Yang merasa belum terjawab silakan. Kayaknya tadi kan ada triangular, faktor apa? Triangular namanya apa namanya? Iya, triangular factorization. Salah ketik soalnya saya bacanya bingung. Kemudian elementary matrix sudah. Partition matrix ini juga sudah saya jawab. Slide 19. Slide 19. Kayaknya sudah saya jawab juga. Slide 19 itu triangular factorization. Slide 26. Block partition. Ini jawabannya ada di sini juga saya jelaskan. Udah semua kok. Iya, jadi Mas Farhan ya, untuk melakukan matriks elementary itu dasarnya memang OBE. Jadi OBE itu adalah dasar operasi matriks yang akan kita lakukan. Banyak semuanya dasarnya dari OBE. Entah itu siapa dulu penemunya OBE itu. Karena dari OBE dikembangkan oleh Gauss. Kayaknya OBE itu yang nemu Gauss kayaknya. Jadi dari OBE itu dikembangkan oleh Jordan, jadi Gauss Jordan. OBE kayaknya Gauss yang nemukan. Nah, kemudian dikembangkan oleh orang lain lagi untuk menghasilkan elementary matrix. Dilakukan lagi untuk elementary matrix itu dikembangkan lagi jadi triangular factorization tadi. Nanti dikembangkan jadi ada yang dikembangkan jadi inverse, ada yang dikembangkan jadi nanti kita hitung minggu depan kita hitung determinan tentang determinan matrix dan seterusnya. Jadi nanti ada proses-proses beberapa proses perhitungan dengan matriks dan vektor. Ya sesuai nama mata kuliahnya, aljabar linear itu isinya matriks dan vektor. Mata kuliahnya kan judulnya matriks vektor. Ada lagi yang ditanyakan bisa lewat chatnya di sini. Kalian nulis di sini sudah paham, beneran sudah paham? Ini loh, Mas Rafid Syah Alvin ada nggak? Bapak. Kayaknya dari kemarin tanya ini terus, cara mencari persamaan linear dengan cara yang sederhana. Menurut Anda gimana cara yang sederhana?
Mas Alvin. Iki kok sepi, kalian lembur tugas apa lagi? Sehat, aku mana Sarah? Sarah, oh Hindra. Cara RW. Kalian lembur tugas apa lagi? Kok kayaknya lepas banget gini? Hah? Banyak Pak. Sangat banyak. Oh ya Pak, mau tanya Pak. Ya silakan. Enggak, saya masih belum paham terkait hubungan partition matrix sama block multiplication itu Pak. Ya lah. Ya, itu Pak. Bentar, saya share screen. Menurutmu gimana? Kamu pahamnya sampai mana Mas Hendra? Kenapa Pak? Pahamnya sampai mana? Paham. Coba di Bapak apa ya Pak? partition matrix itu gimana? Betul gigi. Betul gigi. Partition matrix. Oh iya Pak, itu Pak. Ini udah kelihatan. Ayo Mas Hendrawan. Maaf Pak, ulangi apa? Kenapa Pak? Partition matrix. Jadi kamu pahamnya partition matrix sampai mana? Tadi kan tanya antara partition matrix sama block multiplication. Kalau saya paham partition matrix itu kayak apa? Di matriksnya itu dipecah lagi agar memudahkan dalam perhitungannya Pak. Nah, Kita pecah. kalau ya dipecah-pecah, dibuat blok-blok itu. Nah, hubungannya sama case-case-nya itu Pak. Kok ada case 1, case 2 yang ada di multiplication block. Kalian lihat bukunya, jadi mungkin agak susah bukunya. B1, B2 itu adalah blok 1 dan blok 2. Kalau kita motongnya ini, yang ini, kolom, ini ya, depan A itu adalah matriks lain. Jadi kalau kita kalikan matriks, ini kan, A dikalikan matriks B. Yang A-nya bentuknya tetap, B-nya kita pecah menjadi kolom. A hitungannya bisa A kali B1 dulu, masukkan ke kolom 1, A kali B2 dimasukkan ke kolom 2. Karena tadi B-nya jadi 3, berarti ada A kali B3 dimasukkan ke kolom 3. Itu case 1. Case 2, kita mecahnya jadi baris. Case 3, A-nya kita pecah jadi blok-blok, B-nya kita pecah jadi blok juga. Jadi kalau bentuknya kayak gini, ada dua kayak gini, berarti dia blok sebenarnya. Blok 1 dan blok 2 untuk matriks B-nya. Jadi kira-kira matriks boleh dipecah berarti Pak? Ya? Ya matriks berarti boleh dipecah ya Pak? Yang? Dibuat blok. Iya, matriksnya matriks besar dibuat jadi blok. Jadi menurutmu hubungannya matriks partisi dengan blok multiplication apa? Iya, dalam itu Pak, apa kayak pengerjaannya itu berarti beda-beda nantinya Pak. Bisa pakai cara case 1, case 2 atau case 3 sampai case 4 itu. Nah, iya kayak gitu. Jadi benar kayak gitu. Jadi partition matriksnya kan kita cara mecahnya, membuat blok-bloknya. Nah, kalau operasinya adalah tambah dan kurang, penambahan atau pengurangan matriks itu kan tinggal ditempel aja bloknya, tinggal ditambahkan atau dikurangkan biasa, nggak perlu repot. Yang repot adalah kalau prosesnya adalah perkalian matriks. Nah, kalau perkalian matriks itu kita gunakan metodenya yang ini, block multiplication. Tinggal kalian mecahnya yang model kayak apa.
dipecah kolom atau dipecah baris atau dipecah kolom dan baris. Iya, Pak. Terus berarti jawabannya tiap anu beda-beda, Pak. Ada yang matrisnya 1x1 atau berapa ini? 2x2. Karena kan perkalian, ya ininya beda-beda. Yang ukurannya beda-beda. Tapi perkaliannya tetap yang harus bisa dilakukan. Jadi mecahnya ya lakukan. Kayak gini, ini kan ukurannya di berapa ini? 1x2. Yang ini 2x2. Tapi 1x2 dikalikan dengan berapa ini? 2x2 bisa nggak? 1x2, 2x2. Bisa, Pak? Nah, kan bisa. Nah, kalau yang ini mecahnya, ini kan berarti sama. 1x2 dikalikan 2x2. Coba aja kalian pecahnya beda. Nanti hasilnya tetap kayak gini kok. Tapi mecahnya harus sama. Jadi kalau yang depan 4 blok, belakangnya juga 4 blok. Jangan kalian pecah di sini 3 blok, belakangnya berapa ya? Belakangnya kalau sini 3, susah kalau mecahnya 3, masa di sini? Nggak bisa, 4 ke 4 pasti. Pecahnya pasti gendek jadinya kok. Sesuai dengan jumlah, kalau mecahnya bloknya kayak gini, di tengah atau apa pasti jadinya genap ini. Kalau pecah sini tetap genap, pecah di sini tetap genap, sini genap. Oh nggak bisa kalau yang ini, matriks 1x1 nanti di sini. Nah, silakan dicoba-coba eksperimen. Saya nggak bisa nyoba semua jenis soal. Iya, Pak. Tapi, baik, Pak. Tapi kalau dari logikanya, dari bukunya pasti selalu bisa di ini, Pak. Pokoknya yang hati-hati adalah ketika mecah bloknya itu harus dipastikan bahwa dia tetap bisa dikalikan. Kalau matrik awalnya bisa dikalikan, harusnya pecahan bloknya juga bisa dikalikan. Misalkan ini berapa ini? 2 kali 3 dengan 3 kali 3, kan bisa dikalikan kan? Nah, tinggal pecah bloknya berapa kali berapa. Lah itu yang tetap harus bisa dikalikan per bloknya dengan pasangannya. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Sedikit paham, Pak. Ada yang mulai merasa salah jurusan? Andi Mas mau Zulfikar kayaknya, Pak. apa namanya mau? Oh, Mas Rafid ini udah jawab ya. Dengan cara yang tidak rumit. Pindah jurusan manajemen, Mas. Nggak ada kayak gini-gininya, Mas. Kalau namanya manajemen industri, nggak ada matrik vektor, nggak ada OR, nggak ada kalkulus. Kalau jurusannya namanya teknik, ya selalu ada. Video ada nggak video? Ini ada ya. Video dicari Pak Benazir video.
Iya, menang kabeh. Minggu depan nggak ada tugas berarti, Pak? Ya, Minggu depan nggak ada tugas berarti, Pak? ada belum saya buatkan. Paling ya 2 nomor. Matrix vektor nggak usah banyak-banyak, 2 nomor aja. 2 nomor tapi banyak, bisa banyak Pak ya. Tapi anaknya banyak, Pak, 2 nomor, Pak. Itu panjang, nggak banyak itu. Hitungnya panjang itu kemarin itu. Ya kan hitungnya panjang kan itu, lumayan. Alhamdulillah. Kenapa? Kok kayaknya kalian tidak semangat gini kuliah? Oke, mungkin materi itu dulu kalau nggak ada yang ditanyakan, rekordinya saya stop.